Hey tell you, perkenalkan saya adalah Aji Gautama Putrada. Saya adalah dosen pengampu organisasi dan arsitektur komputer. Ini adalah materi ketiga yang akan kita bahas, yaitu Sub 2. Dalam video kelima ini kita akan membahas mengenai instruksi jump. Kini kita tiba pada pembahasan mengenai instruksi jump dan call. Instruksi jump dan call berkaitan dengan perpindahan urutan instruksi. Jika pada sub 1 instruksi pasti dijalankan runut dari awal sampai akhir, maka kerunutan tersebut dapat diubah dalam sub 2. Misal jika suatu program ingin diulang-ulang atau looping, atau jika ingin ada percabangan, maka jump dapat digunakan. Sedangkan call dapat digunakan untuk pemanggilan subrutin. Jump tanpa syarat atau JMP, artinya program akan loncat tanpa perlu syarat. Jump bersyarat pada sub 2 ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah JZ. Syarat untuk loncat adalah A bernilai 0. Dapat dilihat bahwa jika pada titik awal nilai tidak 0, maka akan terus. Pada titik bawah karena JMP tidak bersyarat akan loncat. Jika pada JZ bernilai 0, maka akan loncat ke titik lain. Masih ada 2 jenis jump bersyarat lainnya. Jump bersyarat kedua adalah jump if not zero atau disingkat menjadi JNZ. Berkebalikan dengan JZ, JNZ akan melompat jika nilai akumulator tidak 0. Gambar do while di sebelah kanan menggambarkan cara kerjanya. Jika not zero, maka setelah JNZ, program akan melompat kembali ke awal program. Namun, jika zero, maka program akan diteruskan ke bawah. Dalam jenis jump bersyarat yang terakhir, kita memiliki JM. JM merupakan singkatan dari jump if minus. Artinya, syarat melompat adalah akumulator bernilai minus. Jika akumulator bernilai plus, maka program tidak akan melompat. Untuk menggambarkan proses ini, perhatikan ilustrasi di sebelah kanan. Ada sebuah flowchart yang pada dasarnya adalah percabangan if-else. If plus tidak melompat, lanjutkan ke baris B. If minus melompat, langsung ke baris C. Sekarang call. Call adalah pemanggilan subrutin. Penjelasan secara mudah dalam pemrograman subrutin biasanya adalah pemanggilan fungsi. Call mempunyai pasangan yaitu read. Read berfungsi mengembalikan program ke tempat semula sebelum terjadi call. Pada gambar terlihat sebuah subrutin dipanggil 2 kali. Tidak ada bedanya pemanggilan pertama dan kedua. Pada return, program akan dikembalikan ke tempat semula sebelum subrutin dipanggil. Contoh subrutin adalah membuat fungsi perkalian yang dapat dipanggil berkali-kali. Ini adalah daftar instruksi jump dan call kita. Jika ada yang berukuran 3 byte, itu karena instruksinya membutuhkan 1 byte dan alamat jump yang dituju membutuhkan 2 byte. Perhatikan kolom T, 10/7 bukan bilangan pecahan, melainkan kemungkinan yang terjadi. Jika terjadi lompatan, maka dibutuhkan 10 state. Namun, jika tidak terjadi lompatan, maka state yang diperlukan adalah 7. Itu adalah akhir video kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.